Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk pertemuan ketiga kali ini, mari kita memulai untuk fokus ya, untuk fokus tentang tema yang akan kita pelajari, yaitu tentang penulisan. Jadi Bapak Ibu, tujuan pembelajaran pada kali ini adalah saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk memahami penelitian kuantitatif, yaitu sebagai bentuk metode penelitian yang menggunakan paradigma positivistik. Seperti yang sudah kita bahas bersama bahwa positivistik itu selalu berpikiran bahwa satu hal itu menyebabkan hal yang lain. Kalau ada intinya kalau orang positivistik itu, orang kuantitatif itu selalu berpikiran kalau ada X pasti disebabkan karena ada faktor yang lain. Gitu ya. Nah, pada kali ini saya mengharapkan mahasiswa dapat memahaminya dengan bagaimana cirinya, bagaimana indikatornya. Kalau mahasiswa paham, mahasiswa bisa menyebutkan karakteristiknya seperti apa kuantitatif. Mahasiswa juga dapat memahami apa bedanya antara variabel dengan konsep dalam sebuah penelitian. Dan apa pentingnya variabel dalam penelitian kuantitatif. Mahasiswa juga dapat menyusun judul penelitian kuantitatif dalam bidang manajemen pendidikan. Nah, Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu jauh keluar ya dari topik, saya ingatkan kembali bahwa Bapak Ibu adalah mahasiswa manajemen pendidikan yang diupayakan, sedang dibangun leadership-nya supaya Bapak Ibu suatu hari nanti bisa menjadi seorang pimpinan di lembaga pendidikan yang baik dan profesional. Tentunya ke arah sana Bapak Ibu perlu menguasai tentang apa sih sebenarnya manajemen pendidikan itu. Nah, di MPUAD itu kita sudah membuat 4 tema pokok yang menjadi roadmap penelitian MP. Tema pokok ini adalah tentang pengembangan organisasi, leadership, manajemen informasi pendidikan, dan manajemen berbasis sekolah. Bapak Ibu, sekali lagi tolong ini dipelajari di luar mata kuliah Metopen dan sebagai prasyarat untuk Bapak Ibu supaya tahu bagaimana caranya menyusun tesis yang sesuai dengan tema, karena mau tidak mau kita harus menguasai ini gitu Bapak Ibu ya. Kuantitatif itu intinya adalah ketika kita mau melakukan penelitian menggunakan teori untuk membingkai dan memahami masalah yang ada. Metode penelitian kuantitatif itu didasarkan pada dalil bahwa pengetahuan tentang realitas hanya dapat diperoleh melalui mata peneliti. Nah, yang dimaksud pengetahuan tentang realitas hanya dapat diperoleh melalui mata peneliti itu diharapkan bahwa kita itu sebagai peneliti objektif. Jadi untuk menentukan, menunjukkan seperti apa realitas, penelitilah yang menentukan bagaimana ukuran-ukuran dalam menilai sebuah realitas. Maka peneliti kuantitatif itu akan mempunyai senjata untuk melihat seperti apa sebenarnya realitas. Apa senjatanya? Yaitu instrumen penelitian. Penelitian ingin melihat bagaimana pembelajaran siswa pada saat COVID-19. Itu bukan kuantitatif, itu pasti kualitatif karena dia ingin bertanya bagaimana. Nah, berarti kalau kuanti pasti begini, berapa tingkat, nah gitu, berapa pengaruh gitu ya, apa ya pengaruh X1, X2, X3 terhadap Z. Nah, itu ciri-ciri kuanti ya. Nah, kita fokus ke kuanti dulu. Nah, Bapak Ibu, dari apa yang saya jelaskan tadi, bahwa kuantitatif itu prosedurnya harus seperti ini. Tidak bisa Bapak Ibu langsung analisis data, nggak bisa. Atau Bapak Ibu langsung mengumpulkan data, nggak bisa. Bapak Ibu harus dari awal dulu. Pertama,
identifikasi dulu topiknya, permasalahannya itu apa, rumusan masalahnya seperti apa. Lalu Bapak Ibu lakukan kajian teori dan kajian penelitian yang relevan. Setelah melakukan kajian teori dan kajian relevan, Bapak Ibu punya sudut pandang yang biasanya dipaparkan dalam bentuk kerangka berpikir. Nah, dari yang sudah Ibu susun, Bapak susun tentang kerangka berpikir itu, maka peneliti biasanya akan muncul sebuah hipotesis. Jadi hipotesis itu akan muncul kalau kita sudah melakukan kajian teori. Nah, sebelum ke bawah, perlu saya sampaikan, ketika seorang peneliti kuantitatif melakukan kajian teori, dia juga sambil melakukan kajian-kajian ancang-ancang untuk menyusun instrumen. Karena instrumen kuantitatif itu harus berangkat dari teori yang dia gunakan. Jadi kalau dalam kuantitatif itu pasti harus ada definisi operasional dari setiap variabel. Gitu ya. Setelah Bapak Ibu menyusun hipotesis, maka yang perlu dilakukan adalah membuat desain penelitian. Desain penelitian itu pasti akan tergantung dari hipotesis yang Bapak Ibu susun. Kalau judulnya misalnya korelasi antara bla 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 dengan bla bla bla, maka dia termasuk jenis penelitian korelasional dan sebagainya ya. Kalau misalnya ingin mengetahui persepsi siswa tentang guru IPS di Kabupaten Magelang, berarti itu adalah survei. Nah seperti itu perlu dipelajari nanti lama-lama Bapak Ibu paham ya. Jadi ketika membuat desain penelitian, ada 3 hal pokok yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Pertama, apa jenis penelitian yang akan kita lakukan? Penentuan jenis penelitian itu sangat tergantung dari hipotesis tadi atau tujuan penelitiannya. Kemudian Bapak Ibu, tentukan populasi dan sampel. Ciri khas kuantitatif itu harus ada populasi, harus ada pula sampel. Jadi harus jelas populasinya di mana. Di DIY, di Indonesia, di Kabupaten Kendal, apa di Berau, atau di Papua. Nah itu harus jelas populasinya. Wilayahnya. Kenapa harus jelas? Karena hasil penelitian kuantitatif itu nanti bisa digeneralisasikan di wilayah populasi yang kita teliti, gitu ya. Kemudian ketika sudah menentukan populasi dan sampel, dalam desain penelitian itu kita juga harus punya gambaran yang jelas tentang metode pengumpulan data dan juga analisis data. Bapak Ibu, ketika kita melakukan penulisan tentang metode pengumpulan data, tolong jangan menyampaikan survei adalah, instrumen adalah, enggak. Jadi kalau dalam proposal itu yang disampaikan adalah apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita gunakan, gitu. Jadi jelaskanlah secara praktis yang apa memang yang akan terjadi ketika kita melakukan penelitian. Kalau Bapak Ibu sudah mempunyai desain penelitian yang lengkap, baru lakukan kumpulan data. Mengumpulkan data ini pakai apa? Ya pakai instrumen. Sehingga sebelum ambil data, setelah melakukan kajian teori, di sini include Bapak Ibu ketika melakukan desain penelitian itu. Bapak Ibu harus sudah punya instrumen untuk mendapatkan data. Kalau data sudah terkumpul, dilakukan analisis atau uji hipotesis. Uji hipotesis ini bisa dilakukan secara manual, statistikal, atau menggunakan aplikasi statistik. Banyak banget. Silahkan aja cari di YouTube, pasti banyak itu caranya. Juga untuk aplikasinya juga banyak yang free, untuk student itu banyak banget. Nah, setelah Bapak Ibu melakukan analisis data, melakukan pengujian hipotesis, Bapak Ibu itu akan menyampaikan hasil penelitian. Nah, hasil penelitian itu adalah data yang sebenar-benarnya ada tanpa interpretasi. Kalau ini sudah ada hasil analisis data, dituliskan, maka langkah selanjutnya Bapak Ibu itu harus melakukan pembahasan terhadap hasil penelitian atau diinterpretasikan. Apa artinya gitu ya. Misalnya kalau keluar angka R-nya
0,7 itu artinya apakah korelasinya rendah apa tinggi. Nah, itu kita harus punya dasarnya ketika mengatakan hal itu. Sumbernya, buku mana yang menentukan hubungan antar variabel itu dikatakan rendah atau tinggi. Itu harus pakai literatur. Kalau Bapak Ibu sudah melakukan pembahasan, maka hal terakhir yang perlu dilakukan adalah melaporkan hasil penelitian. Ini gambaran perilaku yang harus dilakukan oleh seorang peneliti kuantitatif. Supaya lebih paham, mari kita ke sini. Jadi ciri dasarnya seperti ini. Pertama, tujuannya untuk menguji hipotesis. Jadi sebelum kita meneliti kuantitatif, otomatis kita sudah punya hipotesis. Hipotesis itu adalah dugaan sementara. Misalnya begini, kalau saya akan meneliti tentang kualitas pendidikan di SMP di Yogyakarta, saya sudah mempunyai beberapa kajian-kajian yang menunjukkan bahwa kualitas SMP di Jogja itu dipengaruhi oleh berbagai macam. Misalnya saja diketemukan bahwa kualitas pembelajaran siswa SMP di Yogyakarta itu dipengaruhi oleh orang tua, latar belakang orang tua, oleh kompetensi guru, oleh lingkungan pembelajaran, misalnya begitu. Lalu saya punya hipotesis, sebelum saya ambil data, saya sudah punya dugaan sementara bahwa lingkungan pembelajaran ke perhatian orang tua siswa atau latar belakang orang tua siswa dan kompetensi guru mempengaruhi mutu pendidikan di SMP Yogyakarta, misalnya begitu. Itu namanya hipotesis, dugaan sementara. Gitu ya. Kalau dalam penelitian kualitatif itu tidak punya hipotesis karena kita tidak tahu apa-apa ketika akan meneliti. Kalau kuantitatif itu wajib harus punya hipotesis, harus punya dugaan sementara. Karena apa? Karena orang kuanti itu pasti sudah melakukan kajian teori, kajian terhadap literatur yang sangat banyak. Jumlah sampel cenderung besar dan dipilih secara acak. Jadi beda ya, kalau kuali itu, kalau saya ingin meneliti kualitatif, harus dipilih orang-orang tertentu. Misalnya, kalau mau meneliti tentang pengalaman siswa dalam pembelajaran jarak jauh, ya syaratnya adalah siswa itu harus pernah mengalami pembelajaran jarak jauh. Kalau dia tidak pernah mengalami pembelajaran jarak jauh, walaupun dia siswa, dia tidak bisa dijadikan sebagai partisipan. Itu kalau kuali. Nah, kalau kuanti itu acak. Yang penting mewakili populasi. Misalnya begini, kalau Bapak Ibu ingin meneliti tentang kualitas kepemimpinan kepala sekolah di DIY, nah Bapak Ibu tidak usah mencari apakah itu harus perempuan, apa itu harus laki-laki, apakah itu dia harus mempunyai pengalaman menjadi kepala sekolah 10 tahun atau 20 tahun, itu enggak. Bapak Ibu menentukan bahwa populasinya adalah di DIY, seluruh kepala sekolah di DIY, lalu sampelnya yang penting tentukan aja berapa jumlah sampelnya, disebarkan secara acak. Yang penting dia kepala sekolah di DIY, cukup, nggak usah mencari-cari kriteria yang lain. Dan diacak gitu, tidak harus si A, si B, yang penting dia kepala sekolah, maka dia bisa menjadi seorang responden dalam penelitian kuantitatif. Kemudian ada variabel. Nah, ciri khasnya di kuantitatif itu ada variabel. Kalau di kualitatif itu tidak ada variabel, adanya konsep. Saya harap Bapak Ibu dibuka kembali bedanya antara variabel dengan konsep. Jenis data yang dikumpulkan dalam kuantitatif itu pasti berbentuk angka dan statistik. Kalau kuali cenderung itu adalah bersifat deskriptif atau kalimat. Bentuk data yang dikumpulkan itu data kuantitatif berdasarkan pada instrumen data yang divalidasi secara tepat. Jenis analisis data pasti akan menganalisis identifikasi hubungan secara statistik. Itu ciri dasar penelitian kuantitatif yang menggunakan paradigma positivistik, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu memahami tentang apa itu penelitian kuantitatif, mari kita mulai ke langkah pertama. Jadi
judul ini merupakan gambaran dari keseluruhan proses penelitian yang akan kita lakukan. Karena dalam judul itu mengandung berbagai gagasan-gagasan yang bisa dipahami oleh orang lain. Makanya kemarin saya minta tolong Bapak Ibu tolong membuat judul kuantitatif. Nah, dari judul-judul itu saya melihat ya, secara metodologi mungkin Bapak Ibu sudah mulai paham kalau judul kuantitatif itu pasti harus menunjukkan antara adanya pengaruh atau tidak antara satu variabel dengan variabel lain. Tetapi saya juga melihat masih ada beberapa mahasiswa yang saya tidak tahu apakah instruksi saya yang kurang jelas ya, menuliskan judulnya tidak kuantitatif. Tetapi tidak apa, ini hanya sebuah latihan menuju keberhasilan. Jadi Bapak Ibu tolong fokus bahwa kita belajar kuanti ini proses untuk menemukan diri ya, menemukan diri sendiri. Sebenarnya saya tuh passionnya di mana gitu. Jadi jangan terlalu terburu-buru. Coba dulu deh pahami yang ini yang kuanti. Nanti yang kuali akan dipelajari setelah UTS, difokuskan dengan Pak Suyatno. Nah, Bapak Ibu mari pahami dulu dengan judul, bahwa judul itu menunjukkan kerangka kerja penelitian Bapak Ibu. Maka judul itu harus dikembangkan pada awal proses penelitian karena dapat membantu untuk menjangkar fokus penelitian. Creswell adalah orang yang sangat terkenal dalam dunia penelitian dan dia menyarankan supaya peneliti tidak bingung, tidak kesasar, tidak tersesat ketika menulis, maka tentukanlah judul yang jelas dari awal, begitu Bapak Ibu. Nah, itulah. Nah, Bapak Ibu, setelah mendengarkan penjelasan tentang penelitian kuantitatif, saya ingin tahu apa yang Bapak Ibu sudah pahami. Hal apa yang masih Bapak Ibu belum pahami tentang penelitian kuantitatif. Silahkan pertanyaan, jawaban, penjelasan, atau apapun yang ingin Bapak Ibu sampaikan, tuliskan di Google Classroom. Di link sendiri-sendiri seperti biasanya. Tolong jangan terlalu mepet untuk mengumpulkan supaya kita bisa membahasnya di pertemuan selanjutnya. Dan sebagai persiapan, tolong dipersiapkan, dibaca untuk pertemuan keempat kita akan membahas tentang variabel penelitian sebagai awal untuk menyusun instrumen penelitian. Demikian. Saya kira sudah cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebabnya saya meminta Bapak Ibu untuk mencoba menyusun